Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten horor selanjutnya. Malam ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah dialaminya. Penasaran kan? Tonton terus. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang telah menimpa kita semua. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah dan dijauhkan dari wabah virus corona. Amin. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya malam hari ini ingin menceritakan tentang Alkisah yang di luar nalar, di luar akal sehat kita. Mungkin sebagian orang awam agak sulit untuk mempercayainya. Tapi inilah yang pernah saya alami dan nyata. Demi Allah saya tidak membuat-buat. Di sungai ini, di tempat ini juga pernah saya mendapatkan satu kejadian yang di luar nalar saya. Di malam itu sekitar jam 12 malam, saya terbangun tidur dan ingin sekali rasanya ingin mencari angin keluar. Dan saya duduk di daerah Pantai Lop di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Kota Kayu Agung. Pas tepat posisinya di depan Masjid Agung Solihin. Pada malam itu saya duduk sambil termenung melihat ke arah sungai itu. Di sana saya melihat ada keganjalan. Tidak ada yang lewat di sungai, nggak ada perahu, nggak ada angin yang deras, bahkan nggak ada petir, nggak ada hujan. Saya terkecoh dan terpaku dengan satu tontonan dan satu lihatan. Saya melihat ada satu pusaran yang begitu besar. Pertama-tama saya lihat itu seperti ombak kecil. Begitu ombak kecil, lama kemudian dia langsung berpusar kecil, bertambah besar, dan bertambah besar. Di situ juga langsung keluar sosok hitam. Tapi entah kenapa saya masih agak ragu. Saya sambil antara sadar nggak sadar, saya melihat sosok itu seperti sosok buaya. Di situ juga dia memberitahu saya. Tapi alhamdulillahnya dia juga mengaku katanya dia umat muslim juga sama seperti kita. Di situ juga saya baru mengerti dan meyakini atas gaib Allah, bahwasanya di dunia ini bukan sebangsa manusia saja yang diciptakan oleh Allah, masih banyak lagi makhluk-makhluk ciptaan Allah dan sirullah, rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Sebentar. Boleh digambarkan sosok buaya itu seperti apa? Sosok buaya itu saya melihat dari kacamata saya. Begitu malam kejadian, dia tinggi besar. Kepalanya ada kepala buaya, tapi di bawahnya ada kepala manusia. Dan dia ada buntut sambil memegang tongkat. Warnanya warna hitam yang saya lihat. Kebanyakan yang bilang di daerah sungai sini kan kebanyakan buaya putih. Tapi saya entah kenapa malam itu saya melihat pas di posisi sana, berdiri langsung, sosoknya hitam, matanya kemerah-merahan. Dia bilang sama saya, jangan takut, saya hanya ingin memberitahu. Kejadian itu pas bulan 1 tahun 2021, di bulan 1 tanggal 26. Di situ malam itu saya antara sadar nggak sadar, takut juga ada. Tapi saya bertambah sambil berdoa dalam hati, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah,
Hilangkan rasa takutku semua ya Allah di dunia ini. Tinggalkan satu ya Allah, takut kepadamu ya Allah. Hilangkan ya Allah dan putuskan seluruh urat-urat maluku ya Allah. Dan tinggalkan satu ya Allah, yaitu malu kepadamu ya Allah. Di sana saya juga sambil berzikir. Di situ dia memberitahu kepada saya, hai nak, saya hanya ingin memberitahu, nanti pas tanggal 30-an, di tanggal sebangsa kalian, akan ada anak yang akan tenggelam di daerah situ. Pas di daerah sana tuh, di tempat kedukan pasir. Dia mengatakan dua anak laki-laki, yang satu tenggelam, yang satu dapat, yang satunya meninggal. Dan dia memberitahu posisi mayat itu nanti, mayat si Fulan itu ada di daerah pas di kelurahan Kota Raya di sana. Daerah sana di Kota Raya itu di daerah dermaga. Nah, di sini barusan juga ada yang memberitahu saya di sini. Katanya pas kita posisi duduk di sini ada sosok genderuwo juga di sini. Tapi pastinya genderuwonya kayak jenglot. Jadi posisi anak itu tenggelamnya di tengah-tengah. Enggak, dia tenggelamnya posisinya lagi mandi, lagi di pinggir. Oh, posisinya lagi mandi. Itu pukul berapa? Sekitar pukul 5 sorean. Oh, berarti anak itu mandi. Dia mandi sama teman-temannya. Yang dua langsung tenggelam. Begitu dia langsung buka baju langsung mandi, yang duanya langsung tenggelam. Alhamdulillah ada satu orang yang menemui, yang satunya dapat karena tersangkut. Aku melihat dari sini seperti Alkisah terjadinya, tersangkut seperti ada kayak selang panjang itu, selang sedotan pasir di sana. Oh, berarti dia tersangkut sama sedotan pasir. Iya. Di sini juga saya ingin memberitahu bahwasanya di mana tempat yang kita huni, mereka pun juga ada gaib. Dan pesan saya untuk saudara-saudara seumat muslim, kalau bisa di mana tempat kita harus saling menghargai dan memberi salam dan menghargai seperti agama kalian masing-masing. Di sini saya agak sulit berbicara karena di sini juga ada yang hadir lagi. Ada pengalaman cerita horor yang sangat membuat Anda takut? Boleh diceritakan? Banyak sih, tapi yang paling takutnya itu satu. Pernah kejadian di tahun 2019. Oh, baru ya? Baru. 2019 saya pernah berjalan di rumah teman di daerah Teloko. Begitu saya arah pulang, malamnya sekitar jam 11 malam. Di situ saya diikuti oleh sosok kakek-kakek. Oh, jadi pas pulang dari rumah teman? Iya, saya pulang dari rumah teman, langsung ada yang mengikuti. Saya herannya itu satu. Kutanya sama teman saya kan bonceng 3. Kutanya sama teman saya, kalian lihat nggak sosok kakek-kakek yang mengikuti kita? Yang lain bilang, yang mana man? Itu di belakang. Enggak lah katanya. Begitu saya pulang, sampai saya pulang dia ngikuti. Tapi begitu dia pulang itu, saya pulang di rumah, dia datang, dia sosoknya kakek-kakek langsung berubah menjadi sosok macan. Oh, itu gaib. Itu gaib. Dari manusia ke bentuk macan. Ke bentuk macan. Boleh digambarkan gimana bentuk macannya itu? Dia enggak berubah langsung kayak binatang, bukan. Dia berubahnya kepalanya wujud macan, tapi badan seperti tubuh manusia, enggak pakai pakaian. Tangan di sininya sebelah kirinya tangan harimau, kukunya panjang, dan tangan di sininya tangan manusia, tapi darah semua. Nah, di situ dia bilang sama saya, mengatakan saya ingin ikut kamu. Di situ juga saya susah untuk menjawab, kenapa kamu ingin ikut saya? Pokoknya katanya saya ingin ikut kamu. Ya sudah, aku enggak ngasih, enggak ngizini, dan aku juga enggak melarang kamu. Yang penting satu, aku minta kepada kamu jangan saling mengganggu. Bahkan aku pun juga tidak akan memberi kamu makan atau tumbal, dan juga aku tidak akan menyembah apa yang dia sembah, karena tertulis di hadis
ayat suci Al-Quran, Allah pernah berfirman, yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Di situ juga dia setuju. Dan juga dia satu berkata kepada saya hanya ikut kamu karena saya senang. Itu saja katanya. Saya tidak akan mengganggu baik 7 keturunanmu, bahkan agamamu, dan apa yang kamu lakukan saya tidak ikut campur. Ya sudah, kalau kamu memang ikut. Nah, bahkan di situ juga saya sering ada yang datang, sosok yang datang. Yang paling sedih lagi itu kalau orang meninggal. Itu kenapa tuh? Boleh Kalau diceritain? orang meninggal itu bukan ruhnya, tapi saya melihat sosok Sukma. Baru-baru ini di kejadian pas di dekat rumah sakit lama di Kayu Agung, pernah kejadian kecelakaan sekitar jam 7 pagi atau 8 pagi kecelakaan, kalau nggak salah itu tukang ojek. Kecelakaan, kepalanya pecah di sana. Itu dia langsung datang. Begitu saya lihat di lokasi dia kejadian, di situ dia ada duduk. Merinding. Saya dengar cerita ini langsung merinding loh, bener. Lihat nih. Kelihatan nggak? Merinding bener, sumpah. Nyesel gua ngundang ini orang. Gila, ceritanya merinding banget. Begitu di kecelakaan itu dia menangis, kepalanya pecah, darah semua. Kalau saya melihat sekitaran umur dia itu sekitaran umur di atas 30-an, tapi di bawah umur 40-an. Dia mengatakan kepada saya, dia itu posisinya itu langsung dari arah selatan, ngebut, terus nggak tahu kenapa ada sosok cewek, itu bukan sosok cewek, bukan, tapi manusia, cewek, bawa kendaraan juga pelan, tapi dia melawan arah. Nah, di situ juga dia ingin melewati satu mobil di depannya tadi. Begitu dia ingin melewati mobil di depannya tadi, mungkin atas kehendak Allah tadi dia senggolan stang motornya. Begitu dia senggolan, dia mungkin nggak bisa menjaga keseimbangan. Di situ juga langsung kecelakaan dan terseret sekitar 4 meteran. 4 meter dari kecelakaan, kepalanya langsung berbentuk satu tower yang ada tiangnya. Kalau nggak salah tiang listrik di sana. Di situ dia langsung terbentuk di kepalanya. Mendengar nih. Anda itu pernah ketemu sama sosok kuntilanak warna merah. Ya, saya juga Itu pernah. gimana ceritanya tuh? Awal mula ceritanya. Awal mulanya saya pernah jalan-jalan mau diajak teman-teman uji nyali ya. Uji nyali berarti Ya. Sengaja ya? Sengaja untuk bertemu gitu kan? Saya kan juga penasaran. Penasaran ya. Penasaran aja. Tapi alhamdulillahnya nggak saya aja yang bisa lihatnya, tapi teman juga ada kan. Wah, ada Spontan. temen. Ada juga teman. Di daerah Kedaton di SD 12 kalau nggak salah. Tapi jangan takut. Di sana pas di dekat WC-nya kami pernah jalan ke sana. Begitu kami nyampe di sana atas izin Allah, saya langsung terlihat. Dia berdiri di dalam WC, langsung saya samperin, saya berlari mengejar dia. Begitu saya dekat, langsung pintunya nutup. Tus. Enggak, bentar. Biasanya kalau orang ketemu kuntilanak atau demit, lelembut atau semacamnya, itu langsung lari. Dan ini aneh banget. Karena maaf, bukan saya punya ilmu atau saya punya gimana. Saya mungkin di makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini saya 3. Saya mungkin di makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, bagi saya, maaf ini bukan ceramah atau bukan sok kita atau sok apa. Saya ingin berbagi sebuah pengalaman aja dan berbagi sebuah kunci dan kesadaran diri agar kita insya Allah tindak dari rasa takut dari makhluk ciptaan Allah dan tidak menjadi syirik. Saya di muka bumi ini, saya 3. 1, mungkin sebanyak makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, saya yang paling kotor. Dan sebanyak makhluk ciptaan Allah baik di langit maupun di bumi, baik yang dapat terlihat maupun tidak dapat terlihat, saya yang paling miskin. Dan juga sebanyak makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, saya yang paling bodoh. Kenapa saya bilang 3 tadi? 1, kenapa saya bilang saya paling kotor di muka bumi ini? Kita kan manusia. Kita manusia ini nggak luput dari hilap dan dosa. Yang maha bersih, yang maha suci itu Allah, bukan kita. Yang kedua, kenapa saya bilang saya paling miskin? Karena langit dan bumi serta isinya, apa yang kau dapati di muka bumi ini itu pun juga miliknya Allah, bukan milik kita. Apa yang kita dapati, apa yang kita nikmati akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yaitu 1. Kenapa saya bilang tadi yang ketiga tadi, saya ini paling bodoh?
karena saya ingin selalu mengetahui dan belajar tentang kuasanya Allah. Siapa kita, siapa Allah. Di situ juga kenapa saya langsung mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan izin Allah, dicabutnya rasa takut tuh. Saya pernah meminta kepada Allah, ya Allah, aku takut ya Allah kepadamu untuk berbuat syirik. Di situ saya nggak mau bohong. Begitu saya pertama kali melihat kuntilanak itu ada bukan rasa takut, tapi rasa gugup, kayak detak jantung berdebar yang tidak normal kan. Apakah ini cinta? Begitu rasa perasaan ingin tahu tadi kan membuat kita langsung ingin lari tadi. Di situ juga entah kenapa juga aku langsung mendapatkan bisikan, jangan takut, jangan takut. Mereka hanya ingin memperlihatkan saja. Kalau kalian takut, maka mereka akan selalu ingin menakuti kalian. Di situ juga saya semakin melawan. Di situ saya langsung timbul berani tadi. Tapi tipsnya kalau bisa agar hilangnya rasa takut, satu, takutlah kepada Allah, tanamkan. Kalau takut kepada makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, maka jatuhnya akan syirik. Yang punya cerita horor atau pendakian, DM aja nih di Instagramnya Rifki Raharjo yang ada di bawah sini. Oke? Di sini saya ingin berbagi sebuah tips kepada setiap kaum Adam atau kaum Hawa yang ingin mengetahui tentang gaib, yang penasaran tentang gaib, yang ingin menambah keyakinanlah kepada Allah, bukan semata-mata ingin kesombongan. Ini bukan ilmu, tapi ini sebuah tips. Jikalau kalian ingin mengenal yang namanya gaib, satu, kenali dulu diri kalian. Belajar untuk sabar, tabah, ikhlas, dan hilangkan rasa takut kecuali takutlah kepada Allah. Dan kedua, setiap hajat kalian ingin dikabuli Allah mudah. Mudah sekali. Satu, bermintalah kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Atas hajat kalian insya Allah akan dikabulkan Allah. Tapi dengan keyakinannya, kalau bisa jangan memerintah pada Allah. Kalau bisa minta, jangan diperintah Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kalian ingin mengenal tentang gaib, ingin mengenal yang namanya tentang kacamata gaib, alam gaib, kerajaan gaib, mudah. Satu, yaitu tenangkan hati kalian dan pikiran kalian, satukan kepada Allah dan meminta lagi kepada Allah. Ya Allah, bukakan batinku ya Allah dengan satu zikir. Perbanyak berzikir, ya Latif. Insya Allah, kalau memang kalian penuh dengan sebuah keyakinan dan berani ingin mengenal gaib, Allah akan menunjukkan dan mengabulkan hajat kalian. Dan di sini lagi satu pesan saya, tingkah laku. Jangan kalian rusak tempat itu, jangan kalian kotori tempat itu. Dan yang kedua, jaga bicara atau jaga lisan Anda. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan mereka. Yang ketiga, kalau bisa datang ke sana dengan tata krama atau sopan santun, saling sapa atau saling hormat atau saling memberi salam secara agama kalian masing-masing. Insya Allah mereka pun juga akan senang dengan kita, dan mereka pun juga akan dapat berbaur dengan kita. Nah, tipsnya lagi satu, kalau ingin tidak diganggu oleh makhluk jin dan setan, baik di rumah maupun di jalan, perbanyak zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Kalau maghrib kita zikir itu sebanyak 10 kali, maka Allah akan melindungi kita sampai sholat isya. Kalau sesudah sholat isya kita amalkan itu 10 kali, maka Allah akan menjaga kita sampai sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh kita amalkan itu 10 kali, maka Allah akan menjaga kita sampai siang. Jikalau siang di sholat zuhur kita amalkan, maka Allah akan menjaga kita sampai sholat asar. Perbanyak juga. Dan satu lagi, pesan saya kepada setiap saudara-saudara atau sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada di Indonesia ini, yang seagama, seumat muslim, pesan saya satu, perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau bisa selawatnya sebanyak mungkin. Tetapi untuk apa kalau kalian selawat 1000 kali kalau tidak ikhlas? Lebih baik kita 100 kali. Untuk apa selawat 100 kali kalau itu ada niat dan tujuan yang lain? Lebih baik. Satu hal lagi, jikalau kalian merasakan yang namanya interaksi seperti bulu kuduk berdiri atau merinding, dan terasa kalau masuk di suatu tempat atau misalnya kita mau masuk ke dalam WC, rasa ada gugup, rasa ada takut, itu memang ada sosok makhluknya di sana. Oh, berarti kalau misalkan kita masuk WC, toilet, berarti di sana ada juga ya penunggunya? Ada, karena itu pasti, bahkan pasti dan nyata. Karena apa? Jin dan syaitan itu paling senang dia menghuni atau dia menunggu, menempati di tempat WC itu tadi. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita juga manusia dan kami tidak ada yang sempurna. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Saya Rifki Harjo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.